Terjebak di alas roban. Baikku. Guys, ya. Wah, ada musola terbengkalai men di sini. Wow. Ya. Masih bagus sih dan lampunya nyala ya. Ya mungkin sudah tidak ada lagi yang beribadah ke sini, teman-teman. Jadi terkesan terbengkalai ya. Padahal sebenarnya nih masih bersih loh. Ya, kalau dibersihkan ya. Lantainya masih bagus. Dan kita lanjut ke sebelahnya sini. Oke. Jadi yang aku lewati ini ya, tuh jalur yang di depan situ, itu jalur yang pertama. Ada dua guys, sama yang baru. Cuman tidak banyak yang melewati jalur lama ini. Dan lurus ke sana akan menuju ke alur Gembok. Jadi jalur mistis dimensi lain ya. Selain ada di sini juga ada tempat pesugihannya teman-teman, tapi nanti ya. Oke, kita gas. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke guys, dibalik ramainya jalur Pantura tersebut ada salah satu ruas jalan yang sejak ratusan tahun lalu menyimpan kisah penderitaan kematian dan cerita mistis ya, yang masih dipercaya hingga sampai dengan saat ini. Dan dulu teman-teman, di kawasan tersebut hanyalah hutan lebat dan bukit terjal seperti ini ya teman-teman. Dan pada awal abad ke-19 Belanda di bawah Herman Willem Daendels memaksakan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, sekitar kurang lebih 1000 km ya. Banten hingga sampai dengan Jawa Timur. Dan alas roban tersebut menjadi salah satu titik paling tersulit, dan ribuan rakyat pribumi dipaksa bekerja saat itu ya, tanpa alat yang layak dan tanpa makanan yang cukup teman-teman, dan tanpa pilihan. Wow, kala itu memang ya sudah lama ya, ratusan tahun yang lalu. Dan pada saat itu juga banyak yang sakit, lelah, bahkan meninggal dunia di tengah hutan tersebut teman-teman. Yang konon katanya jasad mereka tidak selalu dimakamkan secara layak guys, dan sebagian tertimbun tanah, sebagian menyatu dengan hutan ya. Sejak saat itu alas roban bukan hanya dikenal sebagai jalan sejarah, tapi sebagai alas yang katanya tidak pernah benar-benar sepi guys. Wow, ngeri ya. Ini aku berada di hutannya teman-teman, dan kalau arus panturanya itu di sekitaran bawah sini ya. Wow, oke, kita gas lagi. Ini sudah jalan terlalu dalam sih aku ini, gewendeng. Dan pada saat itu juga teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, lokasi tersebut dijadikan lokasi syuting horor. Wah, ngeri men. Ini sudah
lumayan jauh nih aku jalannya nih. Baikku. Guys, ya, ya. Apa men? Ada yang jatuh, terus disusul dengan daun. Oh. Menyeramkan ya. Gila. Ini berkabut ya karena hujan. Tapi kalau nggak hujan di sini banyak kerannya ya teman-teman. Tuh, men. Ini hutannya gede-gede dan aku yakin di sini usia dari pohon-pohon ini itu ratusan tahun lah. Ini gede-gede teman-teman, kayak kayu jati gitu ya, tebal banget dan menjulang tinggi ke atas. Ya beginilah penelusuran ya di hutan-hutan, terutama di Alas Roban ini ya teman-teman. Keren guys, gak nyangka sampai sejauh ini aku berjalan. Aduh. Jadi kedatanganku ke sini, aku ingin mereview ya salah satu tempat paling wingit yang merupakan titik gaib dimensi lainnya Alas Roban teman-teman. Yang menurut cerita dari masyarakat setempat sini, memang di sini titik gaibnya guys. Dan jalan untuk menuju ke titik gaibnya itu tadi ke sana ya teman-teman ya, ke sebelah sana, ke sana itu namun hujan guys dan tidak terlihat apa-apa. Aku khawatir karena jalannya ini yang cukup licin ketika hujan ini tiba, jadi aku memutuskan untuk kembali ya teman-teman. Gila, kayak gini lur. Wah, lihat nih. Gundeng. Ada yang manggil. Halo. Bentar guys, bentar ya. Aduh, gila. Nih jalannya guys ya, jalan setapak ini
dialiri dengan air hujan. Ini kalau nggak pelan-pelan akan jatuh teman-teman. Aduh, bentar. Gini ya. Sumpah, guandeng guys. Wah. Mana ini? Rencananya sih nanti kalau ada kesempatan ya malam mau eksplor ke sini lagi. Oh. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Terjebak di alas roban. Gila. Alas roban dulu waktu kerajaan Majapahit sama kerajaan Mataram. Siliwangi. Siliwangi. Itu Ya. kan ngumpul di Desa Sentul ini, di Alas Sentul. Waktu ibu itu Dewi Laras dari Jawa Timur dikawal sama centeng-centengnya ke sini, bawa makanan, bawa persiapan segala. Dia tinggal di Alas Roban sini sampai sekarang masih ada petilasannya. Itu yang ngawal anaknya 2 itu masih ya tinggal kisah lah. Itu namanya Sentul gitu, disebut Sentul sama Ki Kerto gitu. Nah, terus tinggal di Sentul di sini. Ada lagi yang tinggal singgah lagi di Desa Larangan, makanya Desa Larangan itu nggak boleh ada sembarang orang di situ, makanya dilarang. Itu di situ lah. Terus di sini tinggal dia sama Prabu Siliwangi. Ada sisa makanan-makanan masih sisa sekarang. Apa itu kutukan, apa kenapa itu jadi batu yang sebesar rumah, namanya batu. Nah, itu yang di pabrik CC itu, lupa saya. Iya. Lupa, nanti ingat lagi. Ada apa? Nah, itu masih kalau sama rumah itu sebesar batu itu. Katanya dulu berasnya yang ditinggal di situ masih ada sisa, masih sekarang. Batu namanya batu rumpuk. Ya. Batu rumpuk itu di pabrik CJ di situ, di tengah pabrik, nggak diapa-apain, masih ada di situ, nggak boleh dibongkar, diapain nggak, masih ada petilasan, ada yang jaga kucing 2, yang satu kuning, yang satu hitam, kucing siluman yang jaga di situ masih. Terus itu yang di bawah yang Sendang Kemuliaan yang sebelahnya. Ibu dulu kan tinggalnya di situ, masuk dari situ. Itu namanya Sendang Kemuliaan yang tempat cari pesugihan, sama sendang itu yang merendam di situ putri bidadari 7 di situ. Ke sebelahnya ada batu besar yang untuk tapa Dewi Anjani. Dewi Anjani istri Subali Sugriwo itu kan tapa di situ, lah terus makan daun asem muda jatuh di pangkuan. Dia hamilnya keluarnya Anoman ketek putih itu yang di situ. Itu sekarang ya di situ tempat mujahadahan para wali songo. Ya di situ juga ada Kanjeng Ibunda Ratu di situ ada. Di situ ada Kanjeng Ibunda Ratu Nyai Rokidul. Nah, itu yang batu untuk tapa Dewi Anjani itu sekarang dibungkus kain putih, nggak boleh ada sembarang orang datang ke situ. Lah itu pakaiannya si Dewi Laras itu mau dikasihkan saya nggak mau. Dikasihkan saya suruh ngambil sama kondenya, saya nggak mau. Waktu di situ saya dikasih daun kering di telapak tangan saya lagi berdoa, dikasih nomor togel 4 angka, saya nggak mau beli, saya nggak mau, saya carinya yang halal, yang ikhlas untuk nafkah anak cucu saya, biar jadi anak soleh-soleh. Jangan sampai saya dikasih makanan yang kayak gitu saya nggak mau. Takut nanti ada tumbalnya, saya yang untuk tumbal siapa, kalau badan saya untuk tumbal, kalau anak cucu saya kan kasihan nggak tahu kisahnya. Ya mohon saya, kalau ada yang lihat saya, yang tengok saya, kalau ada kesalahpahaman saya, ya mohon
mohon saya diampuni lah. Ya udah, kalau mau cari nyupang, cari pesugihan bisa di situ ada, nanti saya tunjukin Di Sindang Kambulian. Ya. Oke, nanti Udah, kita ya. ke sana ya Bu ya. Ini disebut alas paling angker. Kedua setelah Alas Purwo. Apa bener kayak gitu? Iya, Alas Purwo kan Banyuwangi. Iya, jadi di sini Iya. alas paling angker kedua kan. Nah, kenapa kok bisa dikatakan angker gitu? Tempat siluman yang dulunya waktu Dandeles itu kan banyak yang dimutilasi, banyak yang untuk tumbal di situ. Ya. Nah, terus banyak ada misalnya supir truk yang limpang di situ, yang jatuh di situ sampai mati itu orangnya kotor, orangnya misalnya main perempuan situ nggak boleh lewat situ, dia nggak mau, itu kan tempat suci, tempat wali songo, kejahatan di situ kok ada orang yang kotor lewat situ, dia nggak mau, terus dia limpang di situ. Itu kayak gitu kisahnya, ceritanya, tapi tidak sembarang orang tahu. Dari situnya itu kan jenazah yang dulu itu bikin jalan Dandeles untuk tumbal di situ hanya dibuang, itu makanya disebut jalur tengkorak. Jalur tengkorak yang di situ itu banyak mutilasi, banyak orang mati dibuang. Mutilasi ini kenapa Bu? Untuk tumbal Dandeles. Tumbal Dandeles. Oh jadi ibaratnya pendiri dari Alas Roban ini Orang kampung kerja paksa itu loh, kerja. iya kerja rodi kan. Jadi mereka ini membutuhkan tumbal. Ini potong sini, di sana rumah makan Minangkabau, Iya. yang dimasuk sini, sininya, Iya. ya ini, di sini mas, yang bawah ke pohon beringin. Itu motong-motongnya dinamanya Padas Dhuwur Gunung Tugel, namanya Gunung Tugel situ. Yang ada warung goibnya. Yang dekat warung goib sama tambal ban goib. Bu agak keras ngomongnya Bu. Agak Iya. keras ya. Iya, nggak dengar. Ya itu ya dulu mutilasinya di namanya Gunung Tugel. Gunung Di Tugel. bawah itu situ yang dekat warung goib. Warung goib. Situ yang banyak keprek-keprek itu loh, yang banyak monyet-monyet tinggalnya Iya. di situ. Tapi waktu saya sampai 6 kali ke situ, saya sekalipun nggak ditemui monyet, soalnya kayak ya ibunya udah bilang ada mbah kesini jangan ditemui gitu. Nanti takut bagaimana. Nah itu kalau Dewi Anjani itu kalau nampak kelihatan itu suatu badan itu monyet, satu badan Monyet. satu badan Jelmaan sampai ya? atas. Iya, itu monyet, itu ibunya Tek Pote itu loh. Iya. Itu namanya kan Dewi Anjani. Dewi Anjani. Iya. Ya tapanya di sana, nanti yang saya tunjukin. Waktu saya datang ke situ kan ditemui langsung, Iya. ditemui geliat, itu sama macan segede jaran di sana itu. Ada juga. Saya kasih sesaji itu loh, Iya. terus dia datang. Dia datang. Iya. Datang. Ya makanya itu ya kalau nggak bawa puasa nggak berani, soalnya dia kan itu nanti terus nemui saya, bilang di telinga saya. Iya. Oke. Nun sewu Pak. Saya ambil video enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Oke. Pak siapa namanya? Muhlisin, Pak Mukhlisin sebagai kepala desa. kepala desa sini. Suradadi ya, sini. Oke, siap. Ibarat kata kita kan orang Jawa, Mas. Iya. Orang Jawa masuk itu kelihatan mukanya, yo setelah selesai, setelah mau pulang, yo kita harus kelihatan punggungnya. Itu saran. Kalau kita istilahnya masih menghormati adat Jawa. Iya. Kayak gitu, bukan berarti kita mau minta materi itu enggak. Kayak gitu. Ya, kita harus menghormati adat istiadat, tatanan orang Jawa. Kayak gitu. Toh masalahnya gini, itu kan istilahnya mereka itu mencari keuntungan. Iya. Bukan istilahnya untuk apa-apa, untuk dikomersilke. Iya. Paling tidak ya kita istilahnya ada semacam bentuk penghormatan, bukan Iya. masalah materi, ndak, demi Allah demi Rasulullah, ndak. Yang penting karena kita selaku orang Jawa dan orang Muslim, bagi yang Muslim, bagi yang non saya tidak tahu, yang penting kita harus saling menghormati, karena
Ibarat kata mereka itu kan orang jauh, nggak tahu adat istiadat, tata kerama masuk wilayah sini kayak gitu. Nah, mereka ini ngambil berapa lama di sini, Pak? Lama. Yang terakhir itu kalau nggak salah kemarin itu 5 hari. Ya termasuk warung ini juga di syuting ya? Ya, kebetulan ini jalan kan ditutup. Oh ditutup? Ditutup total karena untuk kegiatan syuting. Ya, Oh. kebetulan dari warung atau warga sini yang notabene orang jualan itu otomatis mati, tidak dapat masukan, tidak dapat penghasilan sama sekali. Sama sekali selama? Iya. Selama? Ya selama kegiatan tersebut Berapa hari itu? 5 harian. 5 harian? Ya. Tutup Bisa total? dibilang tidak ada kompensasi, Nah. tidak ada apa, ya 1 hari bahkan sampai malam itu yang terakhir itu 1 malam. 1 malam. Maka dari itu saya sebagai yang dituakan di desa Iya. ya merasa kecewa, Mas. Merasa kecewa. Dalam artian kecewanya itu kok sampai teganya sampai anu kan enggak pamit enggak apa kayak gitu loh. Iya. Nggak Kayak, pamit. kayak apa ya, jelangkung ya, datang nggak diundang, pulang tak diantar. Ya kayak gitu enggak pamit gimana. Bahkan saya jujur saja kemarin sempat ya mereka itu sempat saya tak marahi. Bukan berarti saya mau minta materi atau minta Iya. apa. Ya paling enggak kan kalau mereka masih ngugemi adat Iya. Jawa ya Tahu lah ya, Tahu. paham lah ya. Kayak Iya. Jadi gini, Pak. Jadi maaf ya, Pak ya. Ini Ya. saya agak frontal sedikit, nggak Ya, apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mereka ini tanpa entah mereka lupa atau memang dengan sengaja tanpa pamit, tanpa memberi kompensasi ya, sehingga warung di sini dan orang-orang sini itu mengeluhkan bisa sebenarnya ya, Pak ya. dibilang agak dirugikan Heeh. karena tidak dapat penghasilan sama sekali Ketika saat kegiatan kegiatan syuting. tersebut. Oh, Iya. gitu ya. Padahal mereka itu tergantungnya kalau ada mobil Iya. berhenti melepas lelah, melepas dahaga, beli minum, beli apa hangat-hangat mie atau makan lah kayak gitu. Iya. Jadi secara otomatis mereka ini tanpa ada penghasilan ketika sampai kegiatan Betul, syuting tersebut betul. selesai. Betul. Sama sekali, Pak. Tidak sama sekali. Bisa dikonfirmasi langsung sama pemilik warung. Ya, bukan hanya sini tok, banyak di sini. Banyak. Ya. Ya Allah. Karena ditutup total dari pos polisi itu kan dia lewat arteri. Tutup semua itu, Pak Tutup. ya. Diblok semua itu, Iya. Pak ya. Ya Allah. Dong saya juga mengikuti walaupun dari kejauhan mengikuti saya. Oke. Jadi Alas Roban ini adalah merupakan saksi bisu sejarah kelam manusia terhadap manusia ya. Yang ditakutkan di sini bukan cuma hantunya, guys, melainkan lupa akan sejarah penderitaannya yang pernah dulu terjadi di sini ya. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.